yang diputus Teguh aja ya. Kita pernah belajar ada kasus dulu kan yang bintangnya 3 apa urusan narkoba, ada yang bintangnya 3 urusan bunuh. Nah, didiskon kan di Mahkamah Agung. Dan pemirsa, kita akan membahas lengkapnya terkait dengan putusan banding Harvey Muiz ini bersama dengan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat siang Kang Asep. Selamat siang juga, Mbak. Iya Kang Asep, putusan banding 20 tahun untuk Harvey Muiz dan 10 tahun untuk Helena Lim. Apakah ini sudah memberikan rasa keadilan bagi suatu kasus korupsi, Kang Asep? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Prof. Heri, telah menunjuk hakim urakan, hakim aneh, hakim dablek, hakim geblek, tanda petik ya. Itulah hakim Indonesia. Indonesia perlu punya bintang untuk saudara Teguh dan kawan-kawan majelis itu. Ya, ternyata masih banyak hakim di Republik ini memberi rasa keadilan. Tidak hanya keadilan, tapi kepastian. Bagi seorang koruptor harus dihukum maksimal, denda maksimal. Itu dilakukan di putusannya, ya. 20 tahun maksimal penjara, ya 20 tahun. Ancaman sudah diterima 250. Manfaat. Manfaatnya apa? Bagi publik tahu kalau siapapun melakukan kejahatan korupsi, pencucian uang, bahkan menghajar hajat hidup orang banyak. Kalau berhadapan dengan hakim sekelas majelis ini, majelis Teguh, ya, majelis antik ini, saya pikir mereka tidak mau pasti melakukan karena ngeri. Sekali lagi, jadi tidak hanya kepastian aturan diatur supaya maksimal, keadilan juga memang keadilan sesuai keadilan Pancasila, keadilan yang beradab, bukan biadab, putusan ringan, ya, keadilan sosial, rakyat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudara Teguh. Ya, inilah hakim Indonesia, ya, hakim yang memang betul hakim majelis ini. Ya, walaupun sementara masyarakat pesimis, tapi kita sekarang optimis. Ternyata di Republik ada hakim sekelas Teguh, hakim tukang naik kendaraan umum, tukang naik KRL, ya, tukang naik Kopaja 66. Sekarang ke Pengadilan Tinggi, bayangin, setingkat hakim tinggi DKI. Ke kampus cuma ke kantor cuma naik motor, ya. Nah, ini hakimnya seniman. Jadi kalau suruh nyanyi bareng sama si Jason Sambo, mungkin pasangannya itu jago nyanyi dia, ya. Tapi nyanyi jangan nyanyi yang benar sebagai penegak hukum, dia nyanyikan keadilan bagi Republik. Bagi Indonesia ada putusan yang benar dari hakim Teguh dan berharap. Tapi ini perlu catatan, jangan sampai salah. Kita kawal di Mahkamah Agung. Karena di Mahkamah Agung suka ada diskon, suka ada courting. Karena dia tuh banyak putusan-putusan yang mengerikan dari saudara Teguh. Ini kan dikenal hakim yang pernah ngadili jaksa duduk maksimal 20 tahun, Urip tuh BLBI, Artalita, Tumion, gubernur. Banyak yang dijatuh hukuman oleh saudara Teguh, cuman sayang. Nah, Teguh ini selalu dihalangin oleh para pendulang-pendulang uang dengan mafia-mafianya. Hari ini saya bersyukur Ketua Pengadilan Tinggi menunjuk saudara Teguh, dan hari ini kita saksikan rakyat Indonesia bersukaria, bersukacita, ya. Karena apa? Keadilan telah tegak di Republik ini, dan ada hakim-hakim itu, dan itu banyak. Salah satunya ya contohnya Pak Teguh ini, saya tahu persis siapa Teguh, ya. Dia sebenarnya lebih pintar nyanyi daripada putusan hakim. Oke, jadi Kang Asep sudah mengapresiasi ya bagaimana integritas hakim, kemudian juga putusan yang diberikan memang sudah memberikan rasa keadilan. Nah, salah satu pertimbangannya Kang Asep, ini pertimbangan hakim adalah perbuatan dari terdakwa menyakiti hati rakyat Indonesia. Bahkan tadi juga tidak sebanding ya putusan 6,5 tahun ini dengan total kerugian negaranya. Apakah Kang Asep melihat ada faktor tekanan publik juga dalam putusan di tingkat banding ini? Oh, nggak ada. Saya percaya tahu Teguh. Teguh tuh diseganin, ditakutin, ya. Dan dia pernah menghukum atasannya, Hakim Agung. Apalagi cuma cengkonai kayak saya. Dia kalimat sering saya ucapkan satu persen. Kalimatnya gini, persetan dengan pendapat siapapun. Gue nggak takut. Gue hanya takut terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan gue bicara dari fakta. Itulah Teguh dari dulu. Itulah hakim yang tidak pernah pecah rekor oleh siapapun ketika akan tipikor di tingkat pertama maupun peradilan lain, itu suka dilakukan oleh Teguh. Cuman sayang, hakim Teguh ini tidak disukai oleh mereka-mereka yang suka duit, itu. Ya, termasuk ya bos-bosnya lain, makanya dia akan dihambat karirnya, ya. Bayangin, artinya seusia ini dia objektif tahu ya. Penilaian dari hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kang Asep. Oh iya, di Pengadilan Tinggi Jakarta kan masih banyak ya. Untuk Ketua Pengadilan Tingginya itu kawan saya Heri Swantoro maupun Pak Teguh dan beberapa hakim panggilan yang kategorinya hakim-hakim betul-betul hakim gitu ya, bukan hakim apa naturalisasi gitu kan. Saya sebutnya ada hakim naturalisasi gitu kan, atau hakim aborsi ya. Ini betul-betul hakim yang benar-benar hakim benar. Sekarang dirasakan keadilan oleh publik kan. Tapi bukan karena nggak ada kepentingan dengan netizen, nggak ada. Dia pada itu peduli amat. Ya kalau gitu pasti lihat aja, coba. Pasti dia nongkrong di stasiun, naik KRL lagi. Dia cukup peduli amat ya orang itu. Saya tahu persis siapa Teguh, gitu kan.
Baik, ya. Nah, jadi menarik Kang Asep ketika melihat ada integritas hakim yang kemudian ditunjukkan melalui sebuah putusan banding kasus yang begitu menyita perhatian publik ya. Tapi mengapa kemudian bisa berbeda jauh dengan putusan di tingkat pertama dari 6,5 menjadi 20 tahun, 2 kali lipat lebih? Apa yang membuat hakim di tingkat pengadilan tinggi ini punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih keras dikatakan? Ya, sederhana masalahnya. Ada yang bisa membaca, nggak bisa membaca. Jelas perkara korupsi itu perkara yang menyakiti rasa masyarakat, keadilan mencederai rasa masyarakat. Kalau nggak ada korupsi, makan gratis, tidak usah motong anggaran. Pasti duit ada, karena ada koruptor kan diambil. Kan mencederai. Nah, harusnya hakim itu semua sama. Wong hakim undang-undang tipikornya sama, hukum positifnya sama. Ya, di tingkat pertama tadi tanda petik mungkin nggak bisa baca, sedangkan Teguh dan kawan-kawan hakim tinggi ini bisa baca. Ketika bisa baca diterapkanlah itu peraturan. Kan persoalan di situ. Lah undang-undang yang sama kalau hukumnya bisa berbeda kan harusnya sama, ya. Nah, itu yang jadi persoalan pertama. Kedua, beliau ini udah teruji, terasah jiwa keilahiannya, jiwa ketuhanannya. Ya, sejak awal panggilan hidupnya jadi hakim, ya tuh kan, ya. Makanya dia punya 2 anak tidak masuk fakultas hukum, fakultas teknik dan kedokteran, ya. Karena dia merasakan bagaimana dia di lingkungannya dalam tanda petik tadi, ya, dianggap menghalangi yang lain gitu ya, hakim-hakim tuyul-tuyul yang lainnya. Sementara dia hakim itu yang betul-betul dia adalah seorang hakim. Makanya ketika perkara publik ya kebetulan saya senang sekali dan sekali lagi saya berapresiasi berkali-kali ya, ketua pengadilan tinggi menunjuk ketika rakyat bergejolak ditunjukkan ada loh hakim kami masih punya. Jadi jangan tidak percaya sama hakim gitu kan, yang sampai injak-minjak lagi. Ini loh hakimnya. Di antaranya Pak Teguh tadi majelis yang 5 orang kan. Nah, kebetulan Ya. Pak Teguh itu dikenal di kalangan para hakim ya. Bahwa Hakim Teguh ini hakim yang punya integritas, intelektualitas ya. Kalau lebih penting lagi dia punya moralitas. Dan hakim ini saya tahu tadi kedablegan dia ya, kebandelan dia, tanda petik bandel, dablek tapi benar karena dia pegang di jalan yang lurus. Sementara yang lain kan Artinya Kang Asep, semuhun. ketika di pengadilan tingkat pertama di Tipikor begitu ya, ini ada hal-hal yang menurut Anda miss, dibaca, tidak dibaca oleh hakim di tingkat pertama. Apa Ya, itu Kang Asep contohnya yang gini, dilewatkan? ada perma Mahkamah Agung nomor 1 kan. Jadi aturan interpel yang saya berkali-kali di Meto katakan sejak awal tidak logis itu kan. Ada 6 tahapan, 5. Ini kategori di atas 100 miliar. Sangat berat hukumannya anak 16 sampai 20. Loh mereka 6,5 tahun. Berarti kan nggak belajar matematik, nggak bisa menghitung. Sekolahnya langsung fakultas tidak SD. Kalau si Teguh S1 S2-nya benar ya. Karena ada aturan kalau orang korupsi merugikan keuangan negara di atas 100 miliar, hukumannya interpelbat 16. Itu yang bikin kan peraturan Mahkamah Agung yang suka dilanggar oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung punya kepentingan, ya. Tapi kalau Teguh tadi peduli amat persetan dengan siapapun. Tadi saya bilang katakan dia itu kebaca ini kalau orang korupsi merugikan itu, ya kebetulan itu kan dihitung oleh Teguh 400 malah kan, bukan 200 karena mungkin nanti yang 300 triliun itu nanti akan beban dengan korporasi yang akan maju perusahaannya kan. Dia tepat, dia belajar. Artinya membacanya benar setelah Teguh ini. Dan satu persis, Teguh itu termasuk yang apa gini, di samping Polgu, Polos Lugu, dia tuh teliti, jeli. Saya tahu persis, ya, jeli dia tuh anaknya jeli ya. Karena mungkin seniman ya. Dia suka kadang-kadang suka nyelenehnya. Ini loh, saya berapa kali ya pernah dia kan kebetulan saya seangkatan, jadi tahu persis. Ini loh, saya sering ditegur sama dia. Chef ini loh, ini loh, ini. Nah kebetulan dia pegang perkara, jadi dia bacanya benar. Harusnya kalau korupsi tentang pasal 2 atau pasal 3 keuangan negara, inilah jumlah hukumannya, inilah intervalnya, dia lakukan. Jadi tidak hanya omong-omong kalau dia tidak hanya regulasi, implementasi dia laksanakan. Dan kebetulan hari ini ya keren banget lah, ya kita bangga lah, sekali layak mendapat bintang dan Indonesia harus memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya bahwa kita berharap optimis di Indonesia ada hakim semacam Teguh. Baik, ada optimisme ya kita berkaca dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta kali ini. Kang Asep, nah tadi sempat Anda singgung, ke depannya justru yang perlu menjadi catatan ketika nanti di tingkat kasasi, baik itu dari pihak terdakwa yang kemungkinan ya memiliki hak untuk langkah hukum berikutnya. Nah, apa yang perlu menjadi perhatian di sini Kang Asep? Ya, kita belajar dari kasus-kasus dulu yang di PN, di PT benar, nggak usah jauh lah. Yang diputus Teguh aja ya. Kita pernah belajar ada kasus dulu kan yang bintangnya 3 apa urusan narkoba, ada yang bintangnya 3 urusan bunuh. Nah, didiskon kan di Mahkamah Agung, ya.
Ya, di PT-nya kan bagus putusan Teguh dan kawan-kawan. Nah, kita kawal media, publik, jangan sampai di Mahkamah Agung bikin jurisprudensi kerjaannya ya mengharamkan ya untuk meningkatkan kalau putusannya salah. Mahkamah Agung saya ingatkan, Teguh sudah mengingatkan, baca 253. Mahkamah Agung itu penerapan hukum, jangan diskon, jangan ngurangi, jangan sama. Kejahatannya harus bukan kita semangat menghukum, karena ada hukum positif yang harus dibaca tadi, baik UNCNC, Undang-Undang Tipikor mengatakan ini perkara harus didahulukan, diperiksa harus lebih dahulu, hukumannya harus lebih berat, tadi maksimal, dimiskinkan. Jangan karena mereka mengurangi karena semangat kau punya kepentingan atau mereka tersandera karena punya rahasia-rahasia atau punya kelemahan sehingga saling menutupi, saling menginikan. Nah, kalau bebas kayak si Teguh ini kan, ya orangnya peduli amat. Nah, kita kawal nih. Jangan sampai nanti kita lupa di Mahkamah Agung ditutup perkara lain, ya tiba-tiba, nah mereka main lagi. Seperti kita belajar kan di kasus Teddy, kasus Sambo dan kasus-kasus lain, ya termasuk Hakim Agung juga yang oleh Saudara Teguh dihukum. Ada yang lebih dihukum loh, Hakim Agung diputus ditambahin lagi sama Saudara Teguh dan beberapa perkara lainnya ya, yang perlu dikawal. Media jangan sampai lolos karena kan sekarang semangatnya itu bukan semangat menghukum ya maksimal masuk undang-undang atau semangat memiskinkan, jangankan semangatnya semangat lain-lain. Itu semangatnya bukan semangat 45, 66 tapi semangat-semangat lainnya itu yang harus dihindari dan publik harus mengawal termasuk media. Ini penting loh. Kalau perkara korupsi semua dilakukan oleh Teguh gini, saya berani mengatakan. Jadi keinginan Prabowo jangan 50 tahun aman lah, minimal berkurang ya. Jadi nah sekarang kan jadi kejadian kan tadi kong kaling kongnya penguasa pengusaha bagaimana mereka diberi keringanan karena mereka tahu bisa bayar, bisa bebas ya. Tapi kalau ketemu hakim, dan saya sekali lagi saya ucapkan, tidak hanya Teguh, masih banyak ribuan hakim kayak Teguh, cuma nggak pernah muncul dan tidak pernah dipasang di etalase. Kan harusnya semacam hakim Teguh, Nugroho, hakim yang integritas, moralitas ditempatkan di daerah-daerah yang memang basah. Tapi basahnya ternyata mereka kan kehujanan semua yang lain. Sementara kalau Teguh, Nugroho ini kan hakim-hakim yang tidak akan basah oleh apapun gitu kan. Itu yang perlu dikawal dan harus menjadi peringatan Mahkamah Agung. Tempatkanlah hakim-hakim terbaik, putra-putra terbaik bangsa. Ya, dikawal depan di etalase pengadilan lama. Jangan mereka jadi catatan berikutnya adalah terus dikawal dan di Mahkamah Agung jangan sampai ada diskon lagi. Begitu ya, ini sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat untuk kasus korupsi. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan, pengamat hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.